Bu Riani Sopianti, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Sudah terlihat, mohon izin Bapak Ibu. Enggak, sudah Bu Riani. Sudah, boleh Bu Riani, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati Pak Rian sebagai fasilitator kelompok 79, yang saya hormati Ibu Dina Suciati sebagai pengajar praktik kelompok Cimahi, dan saya hormati Ibu Haji Sri Mulyani dari kelompok Purwakarta dan teman-teman dan guru hebat semua. Perkenalkan, saya Riani Sopianti dari SLB BC Nurani, perwakilan kelompok 1 yang akan menyampaikan hasil tugas diskusi dari kasus yang pertama. Adapun kelompok kami terdiri dari Pak Tatang Permana dari SD Negeri 1 Nang Ewar Purwakarta, Ibu Irma Rahayu dari SD 1 Utama Lewi Gajah, dan saya sendiri dari SDLB Nurani Cimahi. Adapun tujuan pembelajaran khusus yang tertuang di dalam LMS adalah CGP dapat menganalisis kasus-kasus yang disediakan berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif bersama CGP lain dalam komunitas praktisi. Yang kedua, CGP dapat mempresentasikan hasil analisis studi kasus berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Selanjutnya, deskripsi terkait dengan kasus yang terjadi di dalam kelas. Ini tokohnya itu ada antara lain ada Ibu Santi, Ibu Eni, Vivi, dan Natalia. Dan gambarannya seperti kejadian pada saat di kelas terkait dengan pembelajaran matematika. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau tidak dikerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah. Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Ada beberapa pertanyaan yang mesti dianalisa oleh kelompok. Yang pertama, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Yang keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Adapun langkah-langkah restitusi yang sudah dilakukan Ibu Santi, yang pertama,
Ibu Santi telah melakukan menstabilkan identitas dengan cara siswi Vivi dan Natali diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Yang kedua, Ibu Santi memvalidasi tindakan yang salah. Dalam hal ini, Ibu Santi mampu memahami maksud perbuatan Vivi dan Natali. Yang ketiga, Ibu Santi menanyakan keyakinan dengan menanyakan siswa-siswi terkait nilai-nilai yang dipercaya dan diinginkan. Apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Pelanggaran yang pertama terlihat tidak hormat pada Ibu Eni. Nah, artinya melanggar keyakinan kelas terkait sikap saling menghormati. Ini restitusi Vivi dan Natali ada usaha untuk meminta maaf. Yang kedua, pelanggaran kedua tidak mengerjakan tugas matematika. Tidak terlihat adanya restitusi untuk Vivi dan Natali pada awal kejadian. Adapun setelah kejadian, langkah-langkah restitusi yang dilakukan Vivi dan Natali antara lain meminta maaf kepada Ibu Eni. Selanjutnya, kedua, diskusi kelompok dengan teman kelasnya dan temannya melakukan penerapan keyakinan kelas untuk sikap menghormati di dalam penerapan di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengirimkan email kepada Bu Eni tentang gagasan untuk kegiatan tersebut dan mengusulkan ke kepala sekolah agar Ibu Eni sebagai guru pengganti. Selanjutnya, analisa ketiga dan keempat akan dibacakan oleh Pak Tatang. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Riani dan teman-teman yang lain. Saya akan melanjutkan hasil diskusi dari kelompok kami untuk analisa yang ketiga dan yang keempat. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Pembuat merasa bersalah. Di sini pada posisi ini biasanya guru berbicara lebih lembut, gitu ya. Itu untuk posisi Bu Eni. Menggunakan keheningan ya orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Tindakan Bu Eni mengingatkan pada Vivi dan Natali untuk fokus pada pengerjaan tugas. Kemudian posisi teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa positif dan negatif. Di cerita di atas ada perkataan Bu Eni, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur kepala sekolah. Tolong bantu ibu ya. Nah, itu merupakan perkataan bagaimana posisi sebagai teman. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Seandainya saya menjadi Pak Hasan atau sebagai kepala sekolah, saya akan menyetujui dan mendukung Ibu Santi dalam melakukan budaya positif untuk menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi dan memposisikan dirinya sebagai manajer dengan tujuan menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid. Mungkin seperti itu pembahasan dari hasil diskusi kelompok kami. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator, Ibu MC. Silakan Ibu Irma Rahayu. Ya, terima kasih Ibu Riani dan Bapak Tatang yang sudah menyampaikan kasus ke-1. Barangkali ada yang akan menanggapi atau bertanya, mungkin akan kami batasi satu kelompok, satu pertanyaan dulu atau satu tanggapan. Mangga Bu Erlita sudah mengangkat tangan, silakan waktu dan tempatnya dipersilakan. Terima kasih Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan paparan yang tadi disajikan oleh kelompok 1, subhanallah sangat bagus sekali karena dalam beberapa minggu ke belakang kita sudah belajar tentang banyak materi terutama tentang budaya positif mulai dari posisi kontrol, segitiga restitusi yang
hari ini dipaparkan sangat jelas oleh kelompok 1, Ibu Riani dan Ibu Pak Tatang. Saya memahami sampai di mana mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan dan menanyakan keyakinan itu sangat jelas sekali dipaparkan dalam kasus 1 sehingga menambah pemahaman saya terkait dengan segitiga restitusi, dan mudah-mudahan kita dalam proses pembelajaran nanti di kelas bisa melakukan hal seperti itu tanpa adanya marah-marah kepada siswa, namun ditanyakan secara persuasif, akhirnya solusi yang bisa didapatkan dari mulai guru dengan siswa bisa terjalin dengan harmonis. Mungkin itu saja tanggapannya Bu Irma, karena pemaparannya sangat luar biasa, sangat memahami apa yang terkait dengan materi segitiga restitusi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Erlita atas tanggapan yang sudah disampaikan kepada kelompok kami. Untuk selanjutnya, mangga Pak Ade Hendra, waktu dipersilakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya dan presentasi yang luar biasa ya. Jadi saya lebih memahami lagi tentang segitiga restitusi. Mungkin sedikit ada ganjalan dan tanggapan sekaligus ya, bahwa menurut kelompok Bu Irma dan teman-teman, bagaimana usulan dari Vivi dan Natali gitu ya. Jadi apakah sudah kontekstual dalam artian bukan terlalu drama ya, dalam artian kalau konteksnya kejadian sesungguhnya di lapangan, apakah seperti yang diusulkan Vivi dan Natali, yang pertama tadi mengadakan diskusi kelompok dulu, kemudian mengirimkan email dan sebagainya. Menurut pendapat kelompok Ibu Irma dan teman-teman itu bagaimana pendapatnya? Yang kedua, ini mungkin karena saya termasuk guru matematika ya, jadi mungkin konteksnya pas. Mungkin dari teman-teman ada usulan, misalkan saya posisinya sebagai Ibu Eni ya. Kalau saya bertindak sebagai perannya sebagai manajer, kira-kira langkah yang harus saya lakukan seperti apa kalau saya posisinya sebagai manajer diberi amanah seperti Ibu Eni. Terima kasih. Terima kasih Pak Ade. Tanggapan pertanyaannya luar biasa, komplit. Untuk itu mangga untuk dijawab dan juga ditanggapi. Yang pertama mangga Pak Tatang, saya persilahkan. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya Ibu Irma. Saya langsung menanggapi nih pertanyaan dari Pak Ade Hendra ya, tanggapan. Dan Pak Ade Hendra itu di saya itu suaranya paling kencang terus Pak. Tiap rukol itu Pak Ade Hendra paling kencang terus nih. Gak tahu sinyalnya bagus atau gimana itu. Tapi untuk pertanyaan dari Pak Ade Hendra, yang pertama mengenai bagaimana usulan dari Vivi dan Natali sesuai konteks di lapangan. Ini saya kasih contoh saja ya Pak Ade Hendra, langsung di sekolah saya. Kalau di sana ada ceritanya bahwa Vivi dan Natali itu langsung mengirimkan email gitu ya, berdiskusi dengan kelompoknya gitu kan ya, dan kemudian mengusulkan langsung kepada Bapak Kepala Sekolah mengenai kalau misalkan ada guru yang tidak hadir atau tidak masuk, penggantinya adalah Ibu Eni gitu ya. Kalau konteks di lapangan itu menurut saya sangat berbeda jauh Pak Ade. Kalau di sekolah saya betul secara nyatanya gitu ya, realitanya memang berbeda jauh. Bahwa kalau di lapangan itu anak-anak itu segan dengan kepala sekolahnya. Bahkan kalau misalkan ada apa-apa juga bisa dikonsultasikan dengan wali kelasnya, terutama itu ya wali kelasnya. Maka dari itu untuk konteks di lapangan memang sangat berbeda.
Dan di sini untuk Vivi dan Natali mungkin konteksnya beda lagi. Mungkin mereka dengan Bapak Ibu guru dan kepala sekolahnya mungkin ada kedekatan atau istilahnya sudah terbiasa untuk bisa menghubungi, berkoneksi dengan kepala sekolahnya dan yang lainnya. Kalau di lapangan memang sangat berbeda. Di antaranya tadi, kalau di sekolah saya, anak-anak itu kalau tidak konsultasi dengan guru yang lainnya, mungkin dengan yang pertama itu dengan wali kelasnya, dan wali kelasnya pasti akan memberikan solusi seperti apa gitu kan, sebagai manajer, posisinya sebagai manajer memberikan arahannya seperti apa, kemudian memberikan masukan-masukan kepada Vivi dan Natali, bagaimana kalau misalkan ibu atau bapak sedang tidak masuk ke kelas, ada guru yang lain menggantinya, sikapnya harus seperti apa, dan akan pasti menanyakan juga keyakinan kelas yang kita sudah sepakati apakah sudah dilanggar atau tidak itu sama Vivi dan Natali. Mungkin seperti itu mengingatkannya. Secara keseluruhan kesimpulannya memang konteksnya berbeda, Pak Ade. Mungkin seperti itu. Ada tambahan yang lain mungkin dari kelompok kami, silahkan. Bu Riani atau Bu Irma. Ada Ibu Riani, barangkali ada yang mau ditambahkan. Kalau yang dilihat dari pertanyaan yang Pak Ade ya, dia kebetulan Pak Ade merupakan guru matematika dan tadi menanyakan posisi Ibu Eni bila sebagai manajer. Artinya guru itu harusnya memang bisa menjadi manajer yang baik untuk mengembangkan potensi anak. Nah, tujuannya itu ya supaya anak disiplin. Nah, disiplin dalam hal ini anak mampu ketika dia sudah membuat aturan, setelah itu disepakati bersama. Nah, itu katanya dengan penugasan akan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di lingkungannya. Nah, itu apakah sesuai ataukah tidak itu mungkin masih harus terpantau. Nah, di sini fungsinya manajer itu bisa memantau untuk kasus tersebut. Nah, kita sudah membuat kesimpulan di dalam kasus ini, artinya kita itu sebagai guru juga memposisikan sebagai manajer dan bisa menjadikan murid itu untuk sebagai mengelola juga perilakunya seperti apa, untuk apa, supaya dia bisa mandiri, bebas, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku yang sudah dibuatnya. Nah, nanti itu bisa diterapkan ke dalam lingkungan kelas ataupun di lingkungan luar sekolah. Nah, tinggal kita sebagai guru kelasnya ataupun sebagai kepala sekolah untuk cara pemantauannya seperti apa. Apakah anak ini sudah sesuai menerapkan apa yang telah dibuat atau memang masih seperti itu sikapnya. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Ade. Terima kasih. Ya, seperti itu mungkin Pak Ade ya dari kelompok kami. Silahkan Bu Irma, barangkali ada tanggapan dari yang lain. Terima kasih Bu Riani. Tambahannya saya akan menambahkan sedikit bahwa betul kalau dianggap berlebihan karena konteksnya bisa saja berbeda level ya. Kalau tingkatan sekolah dasar mungkin restitusinya agak lebih berbeda dengan kesepakatan yang mereka buat, karena restitusi itu tidak menghukum, juga lebih memancing supaya kesadaran datang dari diri sendiri. Proses restitusinya memang tampak bahwa gurunya menanyakan untuk memperbaiki diri atau memperbaiki apa yang sudah diperbuat itu melalui inisiatif yang datang dari diri. Mungkin itu Pak, bahwa betapa budaya positif itu, betapa model-model disiplin yang diterapkan itu akan lebih berarti, akan lebih bisa diterima, karena bukan lagi yang bersifat hukuman yang membuat siswa merasa dipermalukan atau nantinya malah tidak pede kembali ke komunitasnya, tetapi melalui restitusi bahwa anak diberikan kepercayaan dan bisa kembali menjadi diri yang lebih baik melalui proses restitusi yang saat ini kita sedang coba laksanakan dan sedang melalui masa-masa itu. Terima kasih Pak Ade, barangkali masih ada yang mau disampaikan? Baik Bu, terima kasih, sudah cukup.
Ya. Terima kasih Pak Ade. Barangkali masih ada dari kelompok lain yang akan bertanya atau menanggapi. Mangga saya berikan lagi kesempatan untuk 2 penanya atau yang akan menanggapi. Rupanya tidak ada, artinya Heti ada Bu? Oh ya, Bu Heti. Mangga Bu Heti, waktu dan tempat saya persilahkan. Masih di mute Bu? Ya, terima kasih pada Bu Irma yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya tidak akan bertanya ya Bu, karena saya sudah memiliki gambaran yang baik mengenai kasus ini. Sangat gamblang, sangat jelas, mudah dimengerti. Jadi saya aplaus lah untuk kelompok 1 dalam mempresentasikan kasus ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Heti tanggapannya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan memang bisa menjadi pencerahan. Bapak Apriyadi, mangga ada yang mau disampaikan, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya cukup jelas ini? Jelas Pak. Jelas, baik. Jelas, Pak. Saya ingin menanggapi yang tadi disampaikan oleh Pak Tatang, merespon dari pernyataan Pak Ade ya, di mana realitanya di sekolah mungkin anak-anak masih segan ya kepada kepala sekolah, kepada guru. Nah, justru kalau dari materi ini mungkin ini justru yang ingin dirubah gitu. Ini yang ingin dirubah. Anak-anak tidak lagi segan, mereka mampu berkomunikasi, berkolaborasi, mandiri, dan kita sebagai guru, sebagai pendidik justru memerdekakan mereka. Nah, kondisi yang tadi disampaikan oleh Pak Tatang mungkin ini warisan ya, warisan lama ya. Mudah-mudahan dengan kita nanti Pak Tatang hadir di sana dan di semua sekolah tidak ada lagi anak yang segan kepada kepala sekolah, anak yang segan kepada guru, anak itu seperti ada sekat dengan guru. Padahal justru itu tidak boleh. Justru itu kita sekat itu harus harus dibuka gitu ya. Kita harus kita mampu berkomunikasi dengan peserta didik pun menyampaikan apa yang harus mereka komunikasikan. Seperti itu tanggapannya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Apriyadi. Sedikit Bu Irma, saya menanggapi dari Pak Apriyadi. Memang kenyataannya seperti itu. Jadi, ya memang kenyataannya memang seperti itu. Karena mungkin tadi itu ya Pak Apriyadi, betul memang warisannya dari dulunya memang seperti itu, dan juga konteks kepala sekolah itu jarang berhubungan langsung dengan anak-anak gitu ya. Nah, mungkin dari hasil CGP ini bisa saya imbaskan lagi kepada guru-guru, dan materinya mungkin sama Bapak Kepala Sekolah juga harus lebih dikomunikasikan lagi. Dan insya Allah mungkin dari perjalanan CGP ini ada aksi nyata yang bisa langsung kita lakukan di sekolahnya masing-masing. Itu mungkin ya. Terima kasih, hatur nuhun. Hatur nuhun Pak Tatang tambahan tanggapannya. Betul bahwa inilah guru penggerak, inilah kita melalui tangan-tangan guru yang hebat untuk melalui budaya positif itu memanusiakan manusia. Bahwa kita itu berpihak kepada murid, bahwa kedekatan emosional guru dengan siswa tanpa batas dalam artian positif, bahwa kehangatan komunikasi, kehangatan silaturahmi akan semakin membuat pendidikan yang filosofi Ki Hajar Dewantara sampaikan melalui guru penggerak ini akan lebih bermakna, akan lebih betul-betul bermanfaat, dan akan merubah pola pendidikan yang semula seperti warisan tadi kata Pak Apriyadi, bahwa saat ini mulai dari kita guru-guru yang menjadi
media pesan di guru penggerak ini akan menjadikan pendidikan lebih baik dan pendidikan yang berhasil untuk anak-anak di generasi depan, bahwa tidak takut mengemukakan pendapat, akan selalu mudah kolaborasi dan mengikuti setiap perubahan dengan cara yang bijak melalui guru yang hebat dengan cara menuntun yang luar biasa. Mungkin begitu yang bisa kami sampaikan melalui kelompok 1 yang sudah presentasi untuk fokus masalah 1. Terima kasih atas perhatian dan semua tanggapan, semua respon yang diberikan luar biasa. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran mengikuti program guru penggerak ini menjadi betul-betul guru yang hebat-hebat. Demikian akhir kata. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit penguatan, inilah tujuan dari transformasi pendidikan Indonesia dengan PGP ini, Bapak Ibu ya. Satu kalimat ini Bapak Ibu adalah agen-agen transformasi pendidikan Indonesia. Itu kata Pak Apri, warisan yang salahnya kita hilangkan. Justru warisan Ki Hajar Dewantara itu kita kembangkan kembali ya. Warisan yang luar biasa harus kembali kita kembangkan. Ya, lanjut kita ke kelompok C ya. Kita ke tim C. Silakan Bu Erlin, Belita, dan Bu dan Pak Angga ya. Dan Pak Angga, mohon. Sebentar ya, mohon izin Bapak. Sebentar untuk silakan direkam layar. Share screen ya. Dan direkam layar Bapak Ibu ya. Ya. Sudah siap. Oke, diambil cemilannya, minumannya, sambil santai saja. Ya, alhamdulillah adanya. Sudah ada Bapak Ibu? Sudah? Enggak? Ya. Ada Bu. Oke. Ada Bu. Bentar saya lagi mau coba